Haul Syekh Haji Wan Shogir bin Abdullah. Syekh Haji Wan Shogir bin Abdullah yang juga disebut Syekh Hawas adalah kelahiran Kepulauan Riau pada tahun 1945 yang berdomisili di Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau adalah cucu dari Syekh Ahmad bin Zain Al-Fatani yang sering disebut Syekh Ahmad Fatani, salah satu ulama besar dari kerajaan Islam Fatani Darussalam sebelum dijajah Syam, Thailand. Beliau mempunyai jalur Syekh Ahli Nur Alam sehingga nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Biografi Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapa tokoh Syekh Ahmad Al-Fatani ini? Beliau adalah guru besar pengajar di Masjidil Haram yang alim khususnya di bidang nahwu dan sorof, pengarang dan pengajar kitab Tashil Nailul Amani yang sampai sekarang masih banyak dipakai di pondok-pondok Jawa. Ketika mengajar di Masjidil Haram sezaman dengan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, bahkan banyak murid dari Nusantara yang ikut mengaji dengan beliau, termaksud Syekh Hashim Ash'ari, Syekh Khalil dan Syekh Ahmad Dahlan. Syekh Ahmad Al-Fatani, beliau juga ahli syasah sehingga mengajak para muridnya dari Asia Tenggara untuk baiat di depan Ka'bah, mendirikan organisasi bernama Kebangkitan Ulama Nusantara untuk persiapan kemerdekaan bangsa Fatani Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia yang diketuai oleh Syekh Abdullah Fahim dari Penang, Malaysia. Datuknya Paklah Abdullah Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia. Pada haul tahun ini dihadiri oleh para keponakan Syekh Hawas yang berada di berbagai kota di Indonesia seperti Semarang, Solo, Bandung, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Kalimantan Barat. Tema haul Syekh Hawas kali ini adalah kuatkan rajudan kembali jaringan ulama Nusantara, sebagaimana usaha yang telah dibina Syekh Hawas ketika hijrah ke Malaysia setelah melihat ada peluang besar dan dukungan sebagai batu pijakan yang kuat untuk membangkitkan karya-karya ulama Torots kembali ke tataran global. Usaha keras Syekh Hawas dinilai berhasil dengan fasilitas yang minimum, namun hasilnya cukup besar. Pertama, menyebarkan melalui tulisan setiap hari Rabu dalam artikel berseri Akbar Utusan Malaysia mulai tahun 2004, kemudian dibukukan dalam bentuk manuskrip ulama Nusantara. Yang kedua, berjaya menggandeng beberapa universitas seperti UKM, UM, IAUM untuk mengadakan kajian dalam forum tahunan Nadwah Ulama Nusantara dalam bentuk seminar yang menggaungkan kembali karya-karya dan kiprah dakwah ulama Nusantara. Yang ketiga, mengkompilasi 200 karya ulama Nusantara, yaitu Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia dalam bentuk artefak. Salah satunya bisa dijumpai di perpustakaan IAUM Malaysia. Yang keempat, menyediakan bahan dan konsultasi bagi mahasiswa yang membuat disertasi, tesis, dan skripsi tentang kiprah ulama Nusantara, karya dan jaringannya. Yang kelima, menggandeng lembaga riset manuskrip dunia seperti UK, Belanda, dan US dalam menggandakan dan menyebarkan manuskrip kuno dan dalam bentuk katalog. Yang keenam, membuat usaha wakaf kitab dengan cara mengajak para agnia untuk membiayai percetakan kitab, kemudian disebarkan secara gratis ke lembaga-lembaga dakwah di pelosok negeri. Yang ketujuh, mengadakan pameran-pameran kitab secara rutin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan. Yang kedelapan, secara rutin berkunjung ke ulama Indonesia untuk memperkuat tali ukhuwah. Sudah beberapa di luar Jawa, namun usaha dengan ulama Jawa belum sempat, dikarenakan beliau sudah menghadap Yang Kuasa pada tahun 2006. Yang tersisa hanya keponakan yang ada di tanah Jawa dan berusaha menyambung untuk mewujudkan peradaban Nusantara. Yang kesembilan, sampai saat ini usaha tersebut diteruskan oleh pengurus dan anak-anak beliau dalam Yayasan Khazanah Fataniyah di Jalan Batu Geliga 1, Taman Melawar Batu Kafes, Malaysia. Yang ke-10, tiap tahun digelar haul dengan agenda yang berbeda-beda sesuai dengan tema sesama. Diharapkan suatu masa akan diadakan di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Midai, tempat beliau lahir. Pada haul tahun 2024 dinilai sukses karena dapat memenuhi target yang dihadiri oleh Rektor International Islamic University Malaysia bersama para penelitinya dan penjabat Kementerian Agama beserta jaringan ulama seluruh negeri. Semoga dakwah Aswaja di Malaysia tetap berjaya dengan tantangan yang semakin besar, memperkuat rajutan kembali ulama Aswaja Malaysia untuk kejayaan umat, sebab di Malaysia belum ada organisasi jaringan pondok pesantren
pesantren, dan ulama secara formal, semacam NU dan Muhammadiyah. Walaupun sudah ada NU dan Muhammadiyah cabang istimewa Malaysia, namun gerakannya sangat terbatas sehingga mereka semacam bergerak sendiri-sendiri karena belum ada organisasi formal. Walaupun demikian, dukungan pemerintah sangat positif sebab Malaysia mengambil Islam sebagai agama negara persekutuan dan mazhab Syafi'i adalah mazhab yang utama. Prinsip kebebasan beragama tetap dihormati dan dilaksanakan.